Banyak sekali nasabah pinjol yang stres gara-gara ketika galbay pinjol. Padahal kan sebenarnya pinjol itu bisa lunas dengan asuransi. Makanya di sini saya mau bahas biar kalian itu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terhadap yang namanya masalah galbay pinjol. Ini banyak banget yang membahas ya, yaitu masalah tentang asuransi. Namun di sini saya juga pengen bahas, tetapi sedikit mengkritisi karena banyak sekali yang menjelaskan sistem asuransi pinjol ini masih salah kaprah atau salah paham, teman-teman ya. Dan disclaimer ya, kalian juga bisa mengkoreksi apa yang saya ucapkan nanti atau yang ingin saya jelaskan nanti. Dan kalian juga bisa nonton-nonton dulu video-video yang di luaran sana, youtuber-youtuber luaran sana. Tapi saya pengen mengkonfirmasi hal itu ya, karena saya lihat banyak juga yang memberikan edukasi masalah pinjol, yaitu khususnya pada asuransi, tapi masih banyak yang salah kaprah. Oke, di sini saya mau bahas aja. Jadi memang benar ya, kalian harus tahu dulu bahwa pinjol itu sekarang sudah di cover asuransi. Yang dulunya mungkin enggak, sekarang itu udah di cover sama asuransi. Sama halnya dengan pihak perbankan. Jadi kalau misalkan fungsinya apa sih dulu sih sebenarnya? Fungsinya apa dulu asuransi itu ada? Karena asuransi itu fungsinya adalah membayar hutang nasabah ketika nasabah itu meninggal. Dan ini fungsinya agar tidak dibebankan atau tidak keberatan anak turunan nasabah yang punya hutang tadi ya. Jadi bukan berarti ketika ada asuransi pinjol itu auto lunas 100% ketika kalian masih hidup, enggak. Jadi fungsinya asuransi itu adalah konsepnya gini, contoh ya. Kalian itu punya utang lah di pinjol atau di bank. Konsep asuransi pinjaman ini sama aja ya, baik pinjol dan juga bank, hanya berbeda mekanisme sedikit, tapi kalau secara gampangan simpelnya itu hampir sama persis teman-teman. Nah, contoh gini, kalian minjem uang di pinjol atau di bank, nominalnya 100 juta nih kan. Nah, 100 juta ini cicilannya misalkan sampai 2 tahun lah ya, gampangnya 2 tahun gitu. Ternyata kalian baru bayar 3 bulan ya, nyicil ber 3 bulan, kalian itu ya, nama kalian sendiri nih, si A lah. Si A ini minjem uang di pinjol 100 juta, setelah 3 bulan dia nyicil, ternyata dia meninggal dunia, bos, meninggal nih. Nah, ketika meninggal, pihak bank dan juga pihak pinjol itu nggak boleh nagih ke anaknya ya, atau ke pamannya si A, ke anaknya si A, ke adiknya si A, itu nggak boleh. Kenapa? Karena disinilah fungsinya asuransi, karena nanti asuransi yang bakal ngelunasin hutang nasabah, hutang si A ini, baik di pinjol, baik di bank, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti nih pihak bank ataupun pihak pinjol itu nggak boleh nagih ke anaknya si A, itu nggak boleh. Kasihan anaknya si A, apalagi anaknya masih sekolah gitu kan, harus dibayar harus bayar utang orang tuanya, itu nggak boleh. Jadi banyak nih teman-teman semuanya yang percaya kalau misalkan asuransi itu atau asuransi jiwa kredit ya namanya, kalau dalam dunia pinjaman itu namanya asuransi jiwa kredit, itu nggak bisa diklaim, itu nggak bisa diambil kalau nasabahnya nggak meninggal. Jadi kalau kalian itu berpikir asuransi itu bisa auto lunas langsung gitu ya, kalian masih hidup terus kemudian utang kita langsung dibayarin oleh asuransi, itu salah kaprah, itu salah total. Nah, asuransi mau bayarin utang kita itu ketika kita meninggal, nah kayak gitu. Dan saya amit-amit nggak mau. Jadi buat teman-teman semuanya nih, terutama yang saya sayangkan adalah para youtuber-youtuber yang menerangkan asuransi ini. Jadi bang, berarti utang kita nggak lunas dong walaupun udah bayar asuransi atau utang kita di cover asuransi? Jawabannya enggak. Kalau kalian masih hidup, kalau kalian udah mati ya baru bisa asuransi itu membayarkan hutangnya. Tetapi ya teman-teman semuanya, saya mau belak-belakan juga nih. Mungkin saja, mungkin ya, pinjol itu mengatakan nasabahnya udah meninggal. Jadi misalkan kalian udah galbay nih sampai 1 tahun. Pihak pinjol itu biasanya, mohon maaf nggak tahu juga ya, mungkin saja memanipulasi data. Jadi kalian misalkan nih, kalian udah galbay 1 tahun. Terus kemudian ternyata nasabah nih nggak bayar-bayar nih. Pinjol mungkin saja memanipulasi datanya. Nasabah, kamu udah meninggal. Si A tadi udah meninggal. Padahal dia masih hidup. Untuk mengklaim asuransinya agar asuransi tersebut bayar ke pinjolnya. Itu banyak kasus tersebut. Yang nggak tahu sih, wallahu a'lam, saya juga. Tapi mungkin saja bisa terjadi seperti itu, oke? Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham. Tapi kalau masalah pinjol kasarnya sih memanipulasi data tersebut ya, itu kan urusannya pinjol, bukan urusannya kita juga gitu loh. Jadi ya sudah nggak usah terlalu dipikirkan. Yang jelas memang pinjol itu ada asuransi, bank juga ada asuransi, namanya asuransi jiwa kredit, asuransi pinjaman, gunanya agar nanti ketika kalian itu meninggal dunia, pihak bank ataupun pihak pinjol nggak menagih ke anak cucu kalian. Udah seperti itu, oke? Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau teman-teman semuanya mau tanya, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar, atau kalau mau konsultasi gratis sama saya, tinggal DM aja ke Instagram saya. Saya tutup dulu videonya dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.